Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jingga, jangan mengujiku, seru langit tertahan. Tidak ingin membuat dirinya berada dalam posisi tidak nyaman. Akhirnya langit memilih beranjak dari tempat duduknya. Namun Jingga masih tetap kekeh untuk bertahan, dan kini gadis itu malah semakin mengeratkan pelukannya. Bukan hanya pelukan, bahkan kini Jingga sudah melingkarkan kakinya pada pinggang langit, sehingga bisa dipastikan bagaimana dekatnya posisi keduanya saat ini. Jingga, berhenti menggodaku, atau kamu akan menyesal, gumam langit lirih, namun seolah seperti menahan kesal. Mas, masa sih sampai sekarang Mas belum ada perasaan sama Jingga? Tanya Jingga sedikit memanyunkan bibirnya. Tangannya begitu sibuk bermain dengan kancing piyama yang dikenakan oleh langit. Meskipun langit selalu menuruti kemauan Jingga, selalu memenuhi kebutuhannya, dan juga selalu perhatian padanya, namun hingga kini langit belum juga menyatakan perasaannya. Langit hanya mengatakan ingin mencoba dan menyuruh Jingga agar membuatnya jatuh cinta. Namun Jingga yang tidak tahu bagaimana caranya selama ini hanya bersikap biasa saja sampai melupakan misinya. Selesaikan sekolah kamu dulu, ujar langit setelah menghela nafas berat. Sekolah Jingga kan udah selesai, jawabnya sedikit ketus. Mas Langit sendiri yang udah ngelarang Jingga untuk sekolah, terus sekarang suruh nunggu selesai. Selesai yang kayak gimana lagi maksud Mas? Turunlah, perintah langit, namun tak diindahkan sama sekali oleh Jingga. Mas, kata novel yang Jingga baca nih ya, cowok itu mudah dipancing. Jingga sedikit heran dengan istilah itu. Memangnya cowok itu ikan ya? Kok dipancing? Tanya Jingga mengalihkan pembicaraan. Namun tangannya sejak tadi masih saja bermain-main di area dada bidang sang suami. Turun Jingga, perintah langit lagi. Namun Jingga langsung menggelengkan kepalanya. Jingga mau jadi istri Mas Langit. Kamu sudah menjadi istriku, tapi belum seutuhnya, jawab Jingga lagi dengan cepat meralat ucapan langit yang tidak sejalan dengannya. Kamu yakin sudah siap? Tanya langit sedikit mengerutkan dahinya. Tanpa sadar, kini mata keduanya saling menatap dan tangan langit kini mulai merambah mengusap rambut kepala Jingga dengan begitu lembut. Bismillah aja, jawab Jingga dengan santai namun terlihat begitu yakin. Jingga, aku gak mau memaksa kamu, ucap langit seolah masih berat untuk menuruti kemauan istrinya. Gendong ke kamar, rengek Jingga begitu manja. Ia pun mendaratkan kepalanya tepat di dada bidang sang suami, serta pinggulnya asik bermain di tempatnya mendarat. Mas, bisik Jingga begitu lirih, tangannya semakin berani untuk mengusap rahang kokoh suaminya. Rahang yang sudah ditumbuhi bulu-bulu halus yang habis dicukur namun tidak habis. Bisa dibayangkan bukan betapa mulusnya. Jingga, jangan sampai kamu menyesal, gumam langit dengan suara seraknya. Semakin ia berusaha memungkiri, namun nyatanya kini godaan Jingga semakin sulit untuk ia hindari. Ke kamar yuk, ajak Jingga lagi dengan suara begitu sensual, serta pinggul yang sejak tadi belum ingin berhenti bergerak. Jingga penasaran, bener gak sih Mas Langit puasa selama puluhan tahun begini? Kuat banget, imbuh Jingga seolah berpikir keras. Kamu pikir aku laki-laki apaan? Seru langit yang langsung membuka matanya dan berdecak menatap Jingga. Hehe, Jingga kan cuma penasaran karena merasa sangat geram atas apa yang dilakukan oleh Jingga. Langit pun semakin tak kuasa dan segera menarik tengkuk Jingga. Ia segera melumat bibir yang sejak tadi menggoda imannya.
Jingga yang mendapatkan serangan mendadak seperti itu seketika membuat pikirannya kosong, seolah tidak bisa berpikir sama sekali karena terkejut. Namun langit seolah buta dan tuli, tidak memperdulikan bagaimana ekspresi Jingga. "Aku akan mengabulkan permintaanmu," bisik langit di telinga Jingga, sehingga membuat arwah Jingga yang tadi sempat hilang langsung berkumpul menjadi satu. Jingga langsung membulatkan matanya dengan sempurna. Ia tak menyangka bahwa ternyata pancingannya berhasil mendapatkan hasil besar. Dengan perlahan, Jingga memejamkan matanya, menikmati apa yang dilakukan langit pada bibirnya. Langit segera beranjak dari tempat duduknya tanpa melepaskan pagutan bibirnya. Kini langit mulai berjalan menaiki tangga dan menuju kamar. Brak! Karena kedua tangannya memegang bongkahan bemper milik istrinya, langit pun membuka pintu kamarnya dengan menggunakan kaki, sehingga membuat suara yang begitu merdu. "Mas," Jingga hendak protes, namun lagi-lagi dengan cepat langit membungkam bibir Jingga kembali. Jingga mendongakkan kepalanya sambil tangannya meremas rambut langit ketika kepala langit kini mulai berjelajah pada leher jenjangnya. "Sekali maju, aku tidak akan bisa mundur," ucap langit mengusap rambut Jingga. Kini ia sudah merebahkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Entah sejak kapan, kini keduanya sudah sama-sama toples hingga membuat Jingga merasa sangat canggung dan sedikit takut. "Tapi tunggu dulu, itu nanti." Glok. Jingga menggelengkan kepalanya seolah tak percaya dengan apa yang matanya lihat. Biasanya ia hanya melihat bentuk seperti itu ada di gambar atau foto, dan kini ia melihatnya begitu nyata dan di depan matanya sendiri. "Ingat, kamu yang sudah membangunkannya, jadi kamu juga yang harus menidurkannya," ucap langit, lalu ia segera menindih tubuh istrinya. Bersiap akan memulai permainan bola seperti yang diinginkan sang istri. "Tapi itu, tunggu," pekik Jingga ketika merasakan ada yang menyentuh pintu selatannya. Bukan hanya menyentuh, bahkan seperti terasa ada yang mengetuk-ngetuk pintunya. "Bagaimana kalau tidak muat?" tanya Jingga seketika menjadi bodoh, membuat langit langsung mengurungkan niat dan mengerutkan dahinya. "Tidak mungkin tidak muat." Langit yang sudah tidak sabar akan mencetak gol merasa sangat frustasi mendengar pertanyaan konyol Jingga. Ia memilih untuk mengabaikan dan hendak melanjutkan permainan kembali. "Mas, sakit banget," pekik Jingga langsung menggigit bibir bawahnya. Lagi, dan lagi, langit harus dibuat frustasi karena Jingga tiba-tiba mengeluh kesakitan sambil memegang perutnya, padahal dirinya baru hendak menyentuh pintu. "Ada apa lagi?" seru langit langsung mengusap wajahnya frustasi. Istrinya yang sudah memancingnya dan kini selalu ada saja yang dilakukan oleh Jingga untuk menggagalkan pertandingan malam ini. "Sakit, Mas," rintih Jingga dengan mimik wajah memelas, dan detik berikutnya langit langsung membulatkan matanya ketika melihat bercak darah sudah membasahi sprei putihnya. "Astagfirullah." "Mas, main bolanya ditunda dulu ya," gumam Jingga begitu lirih sambil terus memeluk tubuh sang suami. Beberapa saat yang lalu, langit sudah mengganti spraynya dengan yang baru, sementara Jingga membersihkan diri. Marah, kecewa, kesal, semua bercampur menjadi satu dalam benak langit. Jawabnya singkat sambil memejamkan mata. Kini posisi keduanya saling berpelukan di tempat tidur, dan dengan mudahnya Jingga langsung memejamkan mata ketika sudah dipeluk oleh langit, seolah tidak memiliki rasa bersalah sedikit pun, bahkan meminta maaf pun tidak.
Langit sudah berusaha untuk memejamkan mata dan tidur, namun ternyata begitu sulit. Hanya matanya saja yang terpejam, namun jauh dalam lubuk hatinya ia begitu marah dan kesal. Terlebih kini kepalanya terasa cukup pusing karena hasratnya tidak tersalurkan. Langit hanya mampu berdecak melihat istrinya tertidur begitu pulas. Ia pun segera beranjak dari tempat tidur dan menuju kamar mandi.